Halo Style Lovers, saya Dr. Rudia Pamela. Saya seorang dokter spesialis kulit dari Jakarta, sekaligus founder dari Self Dermatology Clinic. Halo Style Lovers, saya Dr. Yuda dari Klinik Rowawi dan ID.Derms. Jadi menurut saya pribadi, tren perubahan kulit yang dibutuhkan atau digandung di pasien di waktu tahun depannya 2022 tren perawatan kulit yang sederhana dan tidak memakan waktu lama. Betul, hal ini berkaitan dengan kesibukan masyarakat yang mulai meningkat, tetapi masih harus menjalankan protokol kesehatan, sehingga membuat pasien tidak memiliki banyak waktu untuk menjalankan perawatan kulit yang berlama-lama, gitu baik di rumah maupun di klinik. Yang pertama adalah skincare yang tidak sekedar menjadikan kulit lebih cantik, tapi juga sehat. Hal ini merupakan dampak dari pandemi yang masih kita rasakan sampai sekarang. Jadi di sini, kesehatan masih menjadi prioritas utama, terutama kesehatan kulit. Yang kedua adalah produk atau bahan aktif yang berasal dari alam atau non-sintetis. Misalnya, bakuchiol atau centella asiatica. Produk-produk alami ini akan banyak kita jumpai dalam berbagai produk skincare. Kemudian yang ketiga adalah treatment di klinik yang dilakukan oleh dokter yang biasanya misalnya suntikan atau injeksi yang biasanya membentuk, yaitu dengan filler, atau menghilangkan kerutan dengan suntikan botox misalnya. Maka ke depan akan banyak tindakan injeksi yang mengembalikan hidrasi kulit dan memicu regenerasi kulit agar lebih baik lagi dan lebih sehat. Kemudian juga tindakan dengan alat-alat seperti laser untuk peremajaan kulit itu akan banyak diminati juga. Kemudian yang keempat adalah personalized skincare. Jadi penggunaan skincare lebih disesuaikan dengan tipe kulit, kebutuhan kulit, dan juga aktivitas sehari-hari pasien yang bersangkutan. Namun untuk bisa menggunakan personalized skincare ini, biasanya pasien harus konsultasi dulu kepada dokter spesialis kulit agar bisa mengetahui secara tepat tipe kulit yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah kecantikan yang didukung oleh teknologi. Kita akan banyak menjumpai berbagai alat, berbagai aplikasi. Jadi di masa pandemi ini, banyak pasien yang lebih berhati-hati dalam memilih produk perawatan sehari-hari yang akan mereka gunakan. Selain itu juga mereka lebih mengutamakan kesehatan dibandingkan hanya sekedar jadi cantik. Lebih sering memakai pelembab, lebih rajin menggunakan sunscreen setiap hari, dan mengurangi frekuensi untuk datang ke dokter spesialis kulit untuk urusan kecantikan. Kecuali hal-hal yang mendesak, karena memang ada keluhan di kulitnya. Dan mereka juga lebih enggan untuk mencoba produk-produk baru yang sebelumnya belum pernah mereka pakai. Karena khawatir akan efek sampingnya, khawatir akan reaksi iritasi atau alergi yang mungkin bisa mereka alami. Nah, selain dari durasi terapi yang cenderung menjadi lebih cepat, sekarang pasien lebih fokus kepada 3 pilar penting perawatan kulit, yaitu 1. Membersihkan, 2. Melembabkan, dan 3. Proteksi dari sinar UV. Hal ini juga berkaitan dengan kebiasaan berjemur pasien selama masa pandemi ini, dan juga kebiasaan berolahraga, yaitu orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih sehat, meningkatkan sistem imun, tetapi tidak juga lupa melakukan atau mengedepankan 3 pilar utama perawatan kulit itu tadi, ya, pertama membersihkan, melembabkan, dan juga proteksi terhadap sinar UV. Sebetulnya tidak akan terlalu banyak berubah karena pengobatan yang klasik dan konvensional itu masih tetap akan efektif. Dan untuk menghilangkan bekas jerawat, maka bahan aktif yang non-hydroquinone masih tetap akan dicari. Selain itu juga bantuan teknologi misalnya dengan berbagai mesin laser atau alat berbasis energi untuk membantu menghilangkan bekas itu masih tetap akan dicari oleh pasien. Kadang-kadang banyak bahan aktif yang tidak cukup untuk menghilangkan bekas yang
sampai mengganggu tekstur kulit. Kemudian juga treatment yang langsung pada target, misalnya langsung pada target kelenjar minyak di kulit, itu juga akan mulai banyak diperhatikan. Selain itu juga tren microbiome, ya mikrobiota di kulit, sekarang menjadi banyak concern di berbagai ingredients dalam produk kecantikan. Itu juga akan banyak dicari. Selain itu juga kesadaran akan gaya hidup yang sehat atau pola makan yang lebih sehat itu juga akan semakin meningkat seiring dengan kesadaran pasien akan prioritas kesehatan yang lebih penting. Untuk tahun depan, sebenarnya tahun ini nih dia tuh baru masuknya ya. Teknologi terbaru yang masuk di Indonesia sedang tren belakangan ini adalah injectable skincare. Yaitu, itu adalah suatu suntikan asam hyaluronat ke dalam kulit. Suntikannya konsentrasi tinggi sekali, dan menurut saya pribadi di tahun 2022, perawatan tersebut masih akan tren dan juga hits. Kenapa? Karena itu tadi perawatan ini cukup membutuhkan waktu yang kurang lebih sangat cepat gitu untuk seluruh wajah, hanya menggunakan 10 suntikan injectable skincare ini sehingga dapat diselesaikan selama 3-5 menit saja perawatannya. Bisa dilakukan juga di leher, jadi wajah dan leher cukup 6-10 menit. Jadi pasien tidak perlu bertele-tele lama di klinik, dan untuk dokternya juga ataupun pemilik klinik dapat turnover pasiennya lebih cepat gitu, sehingga tidak meningkatkan risiko penumpukan pasien. Sebetulnya tidak akan terlalu banyak berubah, justru banyak pasien yang sekarang sudah mulai menyadari dan memahami akan bahaya dari berbagai treatment yang tujuannya untuk mencerahkan kulit, misalnya suntik putih. Kelihatannya treatment ini akan mulai banyak ditinggalkan. Sebaliknya, justru banyak pasien yang mulai menyadari bahwa intake yang sehat, jadi pola makanan yang sehat, pola makanan yang tinggi antioksidan, itu justru lebih bermanfaat karena pada akhirnya dapat ikut mencerahkan warna kulit karena menjadi lebih sehat. Selain itu juga memang akan ada beberapa bahan aktif baru yang mulai dikenal bermanfaat untuk membantu menghilangkan hiperpigmentasi. Namun penggunaannya masih terbatas di kalangan dokter, jadi belum dipakai sebagai bahan aktif yang bisa dibeli bebas di pasaran.